تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, ada satu orang ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang di ruangan ini juga yang mengikuti secara live ya. Secara online, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita akan bersama sampai sore nanti ya, mudah-mudahan tidak bosan. Kalau bosan tolong disampaikan aja ya. Atau sayanya juga mudah-mudahan nggak bosan juga. Ya, insyaallah tidak ya. Alhamdulillah bisa hadir di Jogja, ketemu dengan ibu dan bapak sekalian. Ada baiknya juga kan ya, tadi saya sudah kenal Mas Dimar dari Bali ya, dari Bali luar biasa. Mas siapa? Rofi dari Malang, Masya Allah ya, jauh dari Malang. Udah punya produk Mas Rofi? Produk apa produknya? Biasa tinting dari bahan apa? Dari tembaga. Oh, ya, wow, bagus sekali tuh, ya. Hiasan dinding ya. Ya, Mas Dimar juga itu ya, handicraft ya, kerajinan. Dari bahan apa, Mas? dari kayu. Kayu. Dari kerang juga, Pak. Kerang juga. Oh, ya. Ya, baik. Mas siapa? Eko. Mas Eko. Dari mana, Mas? Dari Jogja. Jogja. Produknya apa? Belum ada. Sekarang kegiatan apa? Belum ada kegiatan. Wah, mudah-mudahan nanti minta kegiatan sama Mas Bayu, Ketua KPMI Jogja. Ibu apa dari mana? Ibu siapa? Ibu Rima dari Jogja. Udah ada produk Bu yang mau diekspor? Oh, berupa apa itu? Oh, mukena sama speaker Al-Quran. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih Mas Bayu, Ketua KPMI Jogja. Ya, ibu bapak yang ada di rumah nggak bisa memperkenalkan diri ya. Jadi ya baik. Tadi sudah diperkenalkan saya ya, S1 dan S2 di IPB, Institut Fleksibel banget. Enggak ya. Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah. Ada beberapa perusahaan yang saya urus, ada yang perusahaan saya sendiri 100%, ada yang bekerja sama dengan pihak lain, ada yang dibentuk perusahaan itu karena pertemanan di KPMI ya. Ada dua itu, ada PT Nudira Sumber Daya Indonesia, itu dibentuk karena pertemuan di KPMI, kenal, dekat, kemudian kami sama-sama bersepakat membuat untuk sebuah perusahaan ya. Itu saya sama Pak Rahmat Marpaung, sekarang Ketua Umum KPMI, juga sama Pak Edi Sugianto. Pak Edi Sugianto itu mantan Sekjen KPMI dulu, yang pertama. Kemudian ada PT Rumah Produk Indonesia, itu juga karena pertemuan di KPMI. Sebagian besar alumni KES di Jakarta, KES seperti ini, KPMI Entrepreneur School Angkatan 1 di Jakarta, ada 10 orang. Kami membentuk perusahaan yang tujuannya memang untuk memudahkan produk-produk Indonesia masuk ke pasar Timur Tengah khususnya ya. PT Rumah Produk Indonesia atau PT RPI biasanya juga bekerja sama dengan seorang pengusaha di Saudi Arabia. Kami ada kantor jadinya, punyanya dia ya, tapi kita bisa gunakan, ada kantor, ada gudang di Jeddah ya, ada alamatnya di bawah itu. Alhamdulillah untuk sudah baru saja mulai berjalan, ada beberapa produk yang baru masuk, yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih luas lagi produknya, bisa lebih banyak teman-teman di KPMI yang bisa memanfaatkan ini ya. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa dikembangkan di berbagai negara yang lain ya, bisa melalui perusahaan ini atau perusahaan lain lagi yang dibentuk, tidak masalah ya. Kami juga sedang merintis kerjasama untuk
bisa membuka seperti ini di Sudan. Ya, di Sudan, Afrika, sebuah negara Afrika. Kemudian juga kita akan melakukan misi dagang juga ke Taiwan, ya. Di sana juga banyak diaspora Indonesia yang bisa membantu memasarkan produk-produk Indonesia, juga di Korea. Nah, cuman rencana itu menjadi agak maju mundur karena ada virus ini, ya, ada virus. Tapi persiapan tetap berjalan, ya. Kita tidak tahu. Tapi rencana yang Korea tadinya bulan April ini, tapi tampaknya tidak jadi kalau bulan April, ya. Kalau yang ke Taiwan sesudah Idul Fitri, ya, kita masih lihat keadaan, ya. Saya juga pengajar di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia, di sebuah pusat pelatihan di bawah Kementerian Perdagangan, ada di Jakarta, dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan di berbagai daerah juga, ya. Itu organisasi yang saya ikuti, ya. Saya juga wakil ketua umum Indonesia Japan Business Network yang mendorong ekspor produk-produk Indonesia ke Jepang serta adopsi teknologi dari Jepang ke Indonesia, ya, supaya produk-produk Indonesia bisa punya nilai tambah yang lebih baik. Kemudian juga ini produk-produk yang pernah saya ekspor semuanya berkaitan dengan pertanian, ya. Tidak selalu hasil pertanian tapi berkaitan dengan pertanian, ya. Ini ada beberapa foto cuma buat lebih kenal aja, bukan buat apa-apa, ya. Yang paling atas bulan Desember yang lalu kami ada menandatangani MOU di Jeddah, ya, disaksikan Bapak Konjen RI di Jeddah, kemudian Pak Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, ya, kemudian juga Kepala ITPC di Jeddah untuk memasarkan produk-produk Indonesia melalui sebuah perusahaan yang menjadi agen kami, Arabia, ya. Kemudian yang kedua ini di Rusia, di Moskow, di KBRI di Moskow juga untuk kami menjalin kerjasama dengan perusahaan di sana yang memudahkan produk-produk Indonesia bisa masuk di sana, ya. Kemudian yang paling bawah kalau ini di RRT nih sebelum virus, ya. Waktu bulan Oktober 2019 yang lalu kami ada mengekspor memang produk Indonesia yang berasal dari hutan Indonesia untuk Chinese medicine, ya, Chinese herbal medicine. Jadi kalau ibu bapak tahu, kalau nonton film kungfu tuh ada orang dibacok kan, luka parah gitu, terus dibalur sama sesuatu, langsung lukanya sembuh. Nah, itu ada di hutan Indonesia bahan bakunya. Ya, kalau orang-orang di dekat hutan tahu penggunaan itu, tapi kita nggak terlalu tahu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh perusahaan farmasi di Cina jadi obat yang itu untuk penyembuh luka. Bahan itu hanya ada di Indonesia dan katanya ada di Ekuador apa gitu. Tapi yang terbesar di Indonesia, ya, namanya bahasa Inggrisnya dragon blood, darah naga, nggak ada hubungannya dengan naga, nggak tahu. Tapi bahasa lokalnya jernang, ya. Jadi ada pohon, adanya di hutan mirip rotan, memang kelompok rotan dia merambat itu di pohon besar. Ada buahnya itu ada getahnya, nah getahnya itu yang diambil, ya, diekspor. Nah ini kami menandatangani MOU dengan sebuah perusahaan farmasi di China, ya, di Hangzhou kotanya, dekat Shanghai, kotanya Jack Ma itu tempat kelahirannya, dan Alibaba.com juga di kota itu sama. Ya, sebuah perusahaan besar farmasi di Cina yang selama ini dia beli itu tetapi tidak langsung ke Indonesia. Jadi kami pun ekspornya sebelumnya tidak langsung ke Cina, kami ekspornya ke Singapura atau ke Malaysia. Oleh perusahaan Singapura dan Malaysia diekspor lagi ke Cina, gitu. Nah, ada buat si pembeli, buat si pengguna, dia jadi tidak terlalu nggak bisa memperkirakan kapan barangnya ada atau dia ingin meningkatkan kapasitas dan sebagainya, komunikasi tidak langsung gitu, ya. Nah, dengan perjanjian ini maka kita langsung bisa ekspor ke Cina dan mereka juga bersedia untuk meningkatkan satu, mengidentifikasi mutu produk, ya, yang selama ini kita belum ada lab di Indonesia yang bisa menganalisis mutu dari produk itu. Bahan aktifnya itu ada kandungan berapa persen nggak tahu selama ini. Jadi ekspor kita
gitu. Nah, Singapura, Malaysia itu masuk karena dia bisa menganalisis itu. Cuman itu aja. Itu. Nah, mereka bersedia ngajarin dan kami dibantu oleh BPPT, ini kepala BPPT ya. Staf BPPT sudah dilatih di RET sebelum kasus virus juga ya. Sudah pulang, sudah bisa menganalisis dan kebetulan alatnya juga ada yang bisa dimanfaatkan di BPPT. Kita sudah bisa menganalisisnya di Indonesia sekarang. Ya, selanjutnya yang kita ekspor juga bukan berupa barang mentah, tapi bisa diproses dulu, setengah jadi di sini, baru di perusahaan Cina itu dia nggak berminat sebenarnya masuk lebih ke hulu, dia cuma bagiannya memformulasi barang-barang yang sudah jadi untuk dicampur-campur aja jadi obat itu. Nah, silakan Anda kerjakan yang itu, yang proses awalnya ya. Nah, ini yang foto yang belakangan ya. Baik. Nah, jadi Ibu Bapak nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung aja ya, tidak ada sesi khusus tanya jawab gitu, nggak ada ya, langsung saja selama berjalan. Nah, saya nggak tahu kalau yang ikutin di online gimana caranya kalau mau bertanya. WA aja Mas Bayu ya, WA Mas Bayu kalau mau tanya, nanti Mas Bayu sampaikan ke saya. Baik, bisnis ekspor. Ya, nah sebagian di antara kita menganggap seperti dunia lain gitu. Dunia lain, mimpi terlalu jauh. Waduh, susah Pak. Jangankan bisnis ekspor, saya sama tetangga aja nggak dibayar Pak katanya. Ya. Jadi gimana kalau jauh gitu? Ya, mengamankan pembayarannya. Nah, jadi nggak kebayang lah, ya nggak kebayang. Nah, karena itu silakan Ibu Bapak sekiranya ada juga yang ingin disampaikan. Apa yang Anda bayangkan paling sulit dalam berbisnis ekspor? Nah, kita catat ya, nanti kita bahas. Gitu. Syukur-syukur udah ada di dalam materinya, ya syukur-syukur. Silakan, Mas. Kira-kira apa, Mas? Kalau bicara ekspor itu yang susah apanya sih? Cari apanya? Pembelinya lah ya. Cari pembeli. Satu, cari pembeli. Ya, apalagi? Nah, apa, Mas? Boleh lebih dari satu, boleh. Cari pembeli kata Mas siapa tadi lupa. Mas Eko, ya. Dokumen-dokumennya. Ini jauh-jauh datang dari Bali pasti kan, wah saya pengen tahu nih apa. Dokumennya. Sudah termasuk izin berarti Pak ya? Izin, ya boleh izin-izinnya. Izin Pak. Sama menentukan harga mungkin Pak. Menghitung harga, ya. Wah kurang ini nih, hampir habis. Ya, apa lagi? Standar kualitas. Pembayaran ya, Mbak. Pengiriman. Papan, apa lagi? Pajak dan bea cukai. Oh, sekarang iya mau dicukai jangan-jangan kopi saset aja dicukai. Pajak dan bea cukai. Lagi? Boleh Mas yang di belakang. Mic-nya. Oh. Ya, apa lagi? Persiapan operasionalnya kali ya. Persiapannya. Barangnya masih banyak. Oh. Apanya nih jadi nih? Quantity. Quantity, apanya Mas? Prosesnya. Proses.
Ya proses sampai dia ya, bisa ekspor gitu ya. Apalagi baru ada 10 berarti. Kalau cuma 10 nggak usah datang-datang dari Bali jauh-jauh. Apalagi bahasa nggak susah bahasa lah ya. Hah? Hah? Bahasanya nggak susah, tapi itu tadi komunikasi dan korespondensi ya. Gimana berkomunikasinya. Marketing. Boleh. Marketing dan promosi ya. Sama juga, kenapa Supidol di Jogja begini modelnya? Begini. Atau iya. Apa lagi? Ada lagi? Kalau rektur kan ya, tapi kan ada yang nggak menginspek Ah, sampai sana, bener aja. returnya gimana? Retur. Reject ya. Oke, nanti kalau ada lagi silakan disampaikan aja ya. Tiba-tiba ingat, oh iya Pak ini. Nah, nggak apa-apa nanti sambil jalan ya. Cari pembeli, dokumen, izin-izin, harga, standar quality, pembayaran, pengiriman, pajak dan bea cukai, kuantiti, proses, komunikasi, marketing dan promosi, dan gimana kalau ada retur atau reject ya. Nah, mudah-mudahan ada semua nih di materi, jadi langsung bisa dijawab mudah-mudahan ya. Baik. Benarkah dengan pelatihan ini Anda dapat menjadi eksportir? Nah, percaya nggak kira-kira? Siapa yang percaya? Percaya? Masih kok? Percaya? Wah, awas nih. Wah, nanti saya cek 3 bulan lagi ya. Percaya ya? Percaya nggak? Jadi target pelatihan ini memang ibu bapak nanti sore-sore pulang harus, oh begitu aja ekspor saya pasti bisa, nah gitu ya. Kalau tidak sampai berpikir seperti itu, pelatihan ini berarti gagal. Jadi boleh minta uang kembali sama panitia ya. Ya harus. Nah alhamdulillah memang di KPMI ya, di berbagai kegiatan KPMI, jadi KPMI itu mengadakan pelatihan ekspor ya, yang khusus. Jadi kalau ini kan dalam kaitan cash ya, ada juga yang tidak dalam kaitan cash juga ada. Beberapa kali juga diadakan di Jogja, di Malang juga beberapa kali pernah, di Bali belum pernah, di Surabaya, di berbagai kota di Indonesia. Terakhir kemarin di Makassar. Terakhir kemarin di Makassar itu angkatan yang ke-53 kalau saya tidak salah. Ya sudah 53 kali selama beberapa tahun ini. Dari 53 itu alhamdulillah sudah lahir beberapa eksportir baru. Beberapanya alhamdulillah 200 orang aja sih ada. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kira-kira rata-rata setiap pelatihan ada 4 orang jadi eksportir. Nah, jadi mudah-mudahan nih di grup ini ada 4 orang jadi eksportir. Tapi mudah-mudahan kalau ini semuanya jadi eksportir. Ya. Gini, kenapa sebenarnya? Bapak ini berlebih-lebihan kali gitu. Sebagian besar pelatihan ekspor itu ya, yang diajarkan umumnya adalah bagaimana prosesnya, bagaimana soal mengirim barang ya gitu. Sebagian besar itu yang diajarkannya. Kemudian bagaimana berurusan sama bea cukai juga ya, namanya kepabeanan istilahnya. Sebagian besar pelatihan ekspor itu yang saya sendiri masih suka dapat itu penawaran pelatihan ekspor lewat email, kan nggak tahu dapat email saya dari mana. Ya menawarkan biayanya ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, macam-macam di Jakarta itu. Ya nggak tahu kalau di kota-kota lain. Nah,
Terus saya nggak pernah ikut itu, tapi saya tanya ada peserta pelatihan yang saya mengisinya, ada yang pernah ikut juga itu. Gimana kira-kira sudah pelatihan? Selesai itu Pak, saya malah bingung Pak katanya. Ya mulainya dari mana? Nah, gini ya, di KPMI di pelatihan-pelatihan kita sedikit sekali menyinggung itu, sedikit sekali. Ya karena pada dasarnya urusan ngirim barang umpamanya. Urusan ngirim barang. Di sini ada yang biasa ngirim barang ke berbagai kota, umpamanya ke kota lain atau ke daerah lain, Ibu biasa ya. Nah, Ibu sendiri yang bawa gitu, kirim ke Jakarta, kirim ke Bandung. Enggak. Pakai ekspedisi, ya pakai ekspedisi. Nah, ekspor juga begitu. Jadi urusan ngirimnya bukan urusan kita. Ada perusahaan lain yang mengurusnya. Gitu. Ya, jadi bukan urusan mengirimnya itu. Ada persis seperti kita dapat order dari Bandung, dari Jakarta, dari Medan, gitu. Cari perusahaan ekspedisi. Kalau kirimnya cuma sedikit, 1 kilo, pakai apa? Pakai tiki, JNE, gitu, ya kan? Tapi kalau 1 ton, pakai JNE juga enggak? Pakai kargo, gitu, kan? Nah, ekspor juga begitu. Persis seperti itu. Jadi urusan ngirim nggak usah dipikirkan, itu ada perusahaan lain yang ngirim. Siapa itu nanti saya jelasin. Ya, persis lah perusahaan ekspedisi juga. Nah, yang kedua urusan sama bea cukai kepabeanan. Nanti gimana Pak mau ekspor dulu? Harus ketemu sama orang bea cukai yang saya. Ya, katanya. Emang kenapa bea cukai? Itu Pak bea cukai katanya. Lacinya Pak penuh katanya. Penuh apa lacinya? Penuh buku, ya penuh buku karena rajin membaca. Ya. Nah, sebagai eksportir, ya, saya ekspor dari tahun 1990 nih, alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Percaya nggak? Saya baru sekali ke kantor bea cukai. Ribuan kali saya udah ekspor. Baru sekali ke kantor bea cukai. Itu pun mengantar peserta pelatihan pergi ke kantor bea cukainya itu. Gitu. Saya ada ngajar di PPI itu ada satu paket pelatihan yang hari terakhirnya ada beberapa hari kan. Hari terakhirnya kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok termasuk di dalamnya ke kantor bea cukai. Nah, pesertanya dia kasih tahu, Pak, besok saya ngajar hari ini nih. Besok kita mau jalan-jalan Pak ke Tanjung Priok. Bapak ikut nggak? Saya pikir boleh juga, saya belum pernah kantor bea cukai. Ya udah saya ikut. Itulah saya ke kantor bea cukai. Jadi selama saya jadi eksportir, memang betul harus ada urusan dengan bea dan cukai, tetapi bukan kita. Peraturannya memang begitu. Ya, yang berurusan dengan bea cukai ada perusahaan lain namanya PPJK. Nah, PPJK. Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan. Ya. Nah, kalau yang tadi urusan pengiriman namanya forwarder. Panjangnya biasanya freight forwarder. Ya. Nah, PPJK dengan forwarder ini ya dia juga. Ya, jadi forwarder itu dia harus bersertifikasi. Jadi bea cukai menamakan sertifikasinya sebagai PPJK. Jadi ada kursusnya, ada pelatihannya, kemudian ada ujiannya, lulus baru dapat sertifikat sebagai PPJK. Dengan sudah jadi PPJK baru dia boleh mengurus pengiriman barang, para eksportir mengurus di bea cukai. Kita nggak boleh memang. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak nggak ketemu sama bea cukai. Nah, jadi tugas eksportir itu hanya 2. Tugas eksportir hanya 2. Apa itu? Menyiapkan barang yang bagus. Kedua, cari pembelinya. Ngirimnya gimana Pak? Perusahaan lain yang ngurus. Urusan sama bea cukai nanti gimana? Perusahaan lain juga yang ngurus. Jadi pengetahuan yang harus kompetensi yang harus dikuasai, didalami oleh seorang pengusaha ekspor adalah itu, penguasaan tentang produk, ya, dan bagaimana mencari pembelinya. Nah, itu. Oke, sekarang. Jadi berita gembiranya yang pernah menggunakan jasa perusahaan di bawah ini insya Allah bisa jadi eksportir.
Ya, yang pernah pakai Tiki, pakai JNE, pakai Cobra Express, JNT, Pahala, Dakota Cargo, Wahana, ya dan sebagainya. Ada Indah Cargo juga dan sebagainya. Ada yang belum pernah? Pernah semua ya? Belum kali. Mas Eko pernah? Pernah ya? Nah, kalau belum pernah nanti pulang dari sini mampir ke kantor JNE ya. Gitu ngirim barang. Apa aja, pulpen kayak pensil kayak ke alamat rumah sendiri supaya mengalami gitu. Oh, ngirim barang cuma begini aja. Apa yang biasanya dilakukan kalau ngirim barang? Datang nih ke kantor JNE terus ngisi ada formulir ya. Sekarang nggak ngisi sendiri, diisi sama dia karena diketik ya. Pak ini siapa pengirimnya namanya? Dikirimnya kemana? Tulis. Ya, barangnya apa? Berapa banyak? Gitu dan seterusnya ya, sedetil mungkin. Ekspor juga begitu persis ya. Nah, form yang harus diisi itu namanya PEB. Nah, baku kalau di ekspor ada formnya namanya PEB. Pemberitahuan ekspor barang. Ya, ini ada form baku yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Nah, PEB nanti kita jelaskan juga lebih detail lagi. Ya. Jadi insya Allah ibu bapak bisa jadi eksportir. Ya. Tugas eksportir hanya dua, menyiapkan produk yang bagus dan mencari pembelinya. Oke. Nah, ini contoh produk-produk ekspor yang member KPMI tadi yang saya sebut ada 200 orang udah jadi eksportir yang tadinya nggak ngerti sama sekali soal bisnis ekspor ya. Apa saja isi produknya? Macam-macam. Ya, di Jogja sini juga ada beberapa muda-muda lagi. Ya, anak-anak milenial udah jadi eksportir. Eksportir yang paling muda yang pernah ikut pelatih di KPMI umurnya waktu pertama dia ekspor 18 tahun. Sekarang udah 21 tahun. Saya tanya, "Iya, sekarang udah 21, Pak." Katanya, "Oh ya dulu." Itu orang Magelang sini. Apa yang diekspornya? Batu alam. Batu alam yang buat di taman itu, ya, gitu. Ekspornya kemana? Ke Korea. 2 kontainer sebulan. Ya, batu alamnya seperti gini ya, atau di Magelang kan banyak tuh. Ya, nah, memang keluarga besarnya pengusaha itu. Nah, tapi dia lulus SMK, Pak saya pengen jadi eksportir. Nah, diekspor produk keluarganya. Alhamdulillah ya. Nah, macam-macam juga ada minyak atsiri. Ada ini juga nih orang Jogja nih. Jam tangan yang dari kayu. Ya, terus ada kopi banyak, beca aja ada yang diekspor di KPMI, orang Bekasi, tapi becanya beca mini, bukan mini yang kayak di Malioboro, bukan. Ini beca mininya bisa dinaikin tapi kecil gitu, cuma buat 1 orang, buat dia ekspor ke Belanda, buat di restoran, di depan restoran, depan hotel, dipajang beberapa buah, orang sambil nunggu, bapak-bapak anaknya naik, bapaknya yang itu ya gosehnya. Nah, ekspor ke Belanda, ke Brunei, ya, ke Thailand. Sapu lidi juga diekspor. Ini dari Kroya nih, Mas Arianto. Kroya ya, dekat Purbalingga. Dekat Purbalingga. Sapu lidi diekspor. Sampai satu saat dia telepon saya, "Pak, kemana lagi Pak ya nyari lidi?" katanya. "Itu di daerah kamu kan banyak." "Habis Pak," katanya, "udah saya borong semua." Itu. Akhirnya saya kenalin sama di KPMI Medan. Pergi ke Medan, terus sekarang yang dipakai bukan hanya lidi dari kelapa, tapi juga lidi sawit. Wah, nggak habis-habis kalau lidi sawit kan. Itu yang selama ini bukan barang yang berharga, sekarang menjadi barang yang berharga. Bahkan lidi sawitnya pun ada yang diekspor, belum jadi sapu. Jadi sekarang di kebun-kebun sawit itu kalau kan pemangkasan secara berkala itu ya. Oh, senang si kebunnya karena ada yang bersihin sekarang. Sisa-sisanya itu dibersihin sama ibu-ibu, terus di rumahnya dibersihkan jadi lidi. Jadi komoditi ekspor ya. Ini kapuk. Nah, temannya Mas Sumahaji, eksportir kapuk dari Malang. Dari Malang. Beliau ikut pelatihan 2 kali, Mas.
Sekali ikut, nah terus di Jakarta, terus ikut lagi di Malang juga. Ikut lagi, Pak, saya apa ya yang diekspor katanya, dia coba ini, coba itu, coba ini. Oh, ya, akhirnya satu kali cerita dia nih, ketemu sama pamannya di acara keluarga gitulah. Kamu tolongin paman lah katanya. Pamannya itu pengumpul kapuk. Ya, kapuk sekarang udah nggak laku katanya. Orang desa aja udah nggak mau tidurnya pakai kapuk. Bener ya, Bu? Tidurnya sekarang orang desa aja pakai spring bed katanya. Gitu. Jadi siapa tahu bisa diekspor katanya. Oh, dia seperti dapat ilham gitu ya. Wah, iya, kenapa tidak? Cari pembeli. Bisa ekspor ke India. Orang India tidurnya masih pakai kapuk. Ya, makanya gemuk-gemuk tuh. Ke India, terus ke Malaysia, sekarang juga ke Italia. Ekspor kapuk. Orang Italia tidurnya pakai kapuk. Nggak tahu Pak, kayaknya buat jok mobil atau apa gitu. Ya, pakai kapuk. Ya, jadi Mas Sumaji ini pernah sebagai ketua KPMI Malang ya. Gara-gara jadi eksportir, jadi KPMI-nya diserahin sama orang lain, jadinya dia jadi sibuk sekarang jadi ekspor kapuk. Arang juga banyak ya, arang kelapa, arang kayu, ada juga yang udah dicetak jadi arang briket seperti ini. Ya, ini juga sarung ada dari Pekalongan, Mas Bahrul, kain sarung ya dari Pekalongan, ada ekspor juga ke Myanmar, kemudian ke Sri Lanka, belakangan juga ke Afrika Selatan katanya, ke Thailand Selatan juga ada sarung. Ya, ini juga kain ya, kain apa baju kaos apa namanya tuh yang ada tulisan Manchester United gitu ya, jersey ya, ya terus ada juga ekspor teknologi hidroponik kalau ini ya. Kemudian ada juga hasil bumi seperti pinang, lada ya dan sebagainya ya, teman-teman dari Indonesia Timur ekspor ini ya. Kemarin kita di KPMI itu setiap tahun ikut ada event di Jakarta namanya TEI, Trade Expo Indonesia ya. Trade Expo Indonesia setiap bulan Oktober tahun ini, Oktober 2020 ya. Nah, kemarin ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur ya, ikut TEI sama-sama di stand KPMI, langsung dapat buyer komoditinya kemiri, ekspor kemiri, langsung bayar cash gitu, bayar di muka untuk dikirim satu kontainer kemiri. Berapa nilainya jangan tanya ya, nilainya satu kontainer kemiri besar itu nilainya ya. Yang tadi batu alam juga dapat pembelinya di TEI. Jadi TEI itu pameran produk ekspor. Dulu namanya pameran produk ekspor, sekarang namanya Trade Expo Indonesia. Seperti apa bisa dibuka webnya www.tradeexpoindonesia.com. Ya disambung tradeexpoindonesia.com. Setiap bulan Oktober tahun ini mungkin yang ke-34 ya, jadi sudah 34 tahun itu diadakan. Pemerintah mengundang buyer dari seluruh dunia, kira-kira lebih dari 10.000 buyer yang hadir ya, yang memang dipromosikan oleh perwakilan kita di luar negeri ya untuk datang. Selain juga datang atas inisiatif sendiri, jadi ada puluhan ribu buyer di situ. Nah, cuma mahal sewa standnya. Kalau kita sewa sendiri 15 juta satu stand, 3 kali 3 meter. Nah, KPMI sewanya patungan supaya murah. Ya, jadi kita tahun lalu itu ada 18 stand, satu island, satu pulau gitu yang tidak berbatasan dengan orang lain, ada 18 stand. Diisi 70 perusahaan. Itu 70 perusahaan. Jadi satu perusahaannya ya bisa cuma bayar 3 jutaan lah. Itu dari harusnya kalau kita bayar 15 juta kalau sendirian ya. Berapa hari? Selama 4 hari.
Biasanya mulainya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya 4 hari. Ya, 4 hari. Ya alhamdulillah banyak dapat buyer. Seluruh yang 70 peserta itu alhamdulillah dapat prospek buyer. Ya, yang langsung deal ada 2. Langsung deal dapat uang muka dan langsung dibayar cash 100% itu ada 2 perusahaan. Yang lainnya masih harus di follow up. Ya setiap tahun ada aja. Kita udah ikut 7 kali berturut-turut ya. Yang kemarin yang ke-7 tuh udah 7 tahun berturut-turut alhamdulillah. Ya dan tiap tahun masih makin banyak pesertanya. Biasanya ada delegasi-delegasi, jadi dari Jogja ngambil 1 stand, dari KPMI Surabaya ngambil 1 stand, dari Balikpapan kemarin 2 stand dan seterusnya. Jadi kita gabung. Juga supaya kita bisa sama-sama di situ, sama-sama belajar ya, yang belum paham sebuah pameran internasional kayak apa sih gitu. Nah, jadi juga bisa ngalamin, kita ketemu langsung sama buyer ya, gimana ngomongnya gitu, gimana nanti bahasanya bahasa apa Pak? Ya bahasa Inggris ya. Waduh, gimana ngomongnya ya dan sebagainya. Alhamdulillah itu bisa dapat buyer ya. Jadi yang Pinang juga ada macam-macam ya, nanti nggak bersaing-saingan Pak, banyak. Ada nggak yang produknya sama? Banyak ya, banyak produknya sama, yang sama-sama fashion, sama-sama handicraft, sama-sama bahkan persis sama, ada yang sama-sama Pinang, sama-sama. Jangan khawatir, rezeki udah diatur ya. Sejauh ini kita justru saling berbagi. Kalaupun ada order ya biasanya dapatnya langsung, nggak tidak mungkin ditanganin sendirian. Gitu. Kalau bisa nanganin sendirian ya nggak apa-apa juga bagus, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Bukan isunya bukan itu. Jadi kalau di KPMI kita justru kebersamaannya. Kalau pameran sendiri aja kenapa Pak? Saya ada dananya bisa tuh bayar 15 juta. Di TEI itu acaranya bukan cuma diam di stand nunggu pengunjung datang, bukan. Ya ada berbagai acara. Di situ juga ada namanya business matching. Ya, dalam sebuah pameran internasional biasanya begitu. Selain ada pameran, ada juga acara namanya business matching. Business matching itu panitia, seluruh pengunjung kan didata. Ya, isi registrasi, dia dari negara mana, cari produk apa. Nah, nanti kita peserta kan juga didata. Nah, disandingkan, diketemukan sama si panitia itu. Ada satu ruangan besar ya dengan meja-meja banyak gitu. Bahkan panitia juga bikin jadwal. Ya, jadi umpamanya hari Kamis jam 9 pembeli dari Turki cari produk ini. Jam 10 dari Korea cari produk ini. Dari Jepang cari jam sekian dan seterusnya. Kita tinggal lihat di situ. Nah, tempat pamerannya itu besar sekali. Ya, meskipun yang biasa olahraga, saya nggak yakin kalau sehari bisa bolak-balik 5 kali itu. Dari ujung ke ujung 2 km dalam satu gedung. Coba lihat deh, namanya ICE BSD. Di BSD ICE, ya, ICE. BSD, besar sekali yang pernah ke sana. Nah, karena besar sekali, nggak mungkin kita tangani sendirian. Jadi biasanya kita mengatur, ada yang standby di tempat business matching, ada yang di stand, nanti kan ada kasih info, karena jadwal yang dibuat panitia itu sering kali, bukan sering lagi, hampir pasti semuanya dilanggar, nggak sesuai dengan jadwal. Jadi bisa tiba-tiba aja ada buyer dari Korea cari batu alam umpamanya. Nah, padahal jadwalnya buyer dari Turki. Kalau kita nggak ada di situ kan nggak tahu. Jadi adanya langsung di share di grup WA, ini ada buyer. Ya, cari handicraft dari Bali. Wah, langsung lari itu, langsung lari ya. Nah, saya menganjurkan setiap peserta bawa namanya tas Doraemon, Man. Suka nonton Doraemon? Kalau yang suka tahu dia. Ya. Jadi ada segala sesuatu sudah ada di situ. Ya, ada sampel produk, ada brosur, kartu nama, ya. Kemudian jangan lupa kalkulator, ya, bisa itu. Terus ada juga print out sales contract. Itu emang pasti jadi Pak. Iya, kenapa nggak berpikirnya positif gitu? Ya, gitu. Ya tinggal diisi berupa formulir yang tinggal diisi sama buyer. Jadi begitu ada
Handicraft dari Bali sekarang nih ditunggu. Langsung raih si tas Doraemonnya lari. Kalau harus nyiapkan dulu nggak keburu. Walaupun sampai sana udah ngantri 3 orang Bali di situ. Nunggu nanti tetap bayarnya yang ketiga, aduh saya udah capek mau ada janji lagi di hotel, tinggal kita gitu. Jadi kecepatan menjadi penting, luar biasa ya persaingannya ya. Oke, kita lanjut. Ya pakaian juga banyak ya. Ini rempah-rempah juga teman-teman di KPMI, buah-buahan segar juga ada, hasil-hasil perikanan, termasuk ikan hias juga ya. Ikan hias juga produk komoditi ekspor yang bagus juga. Indonesia ternyata lebih dari 60% jenis ikan hias di dunia adanya di perairan Indonesia. Itu. Eksportir ikan hias nomor 1 di dunia adalah Indonesia? Bukan. Singapura. Nomor 2 Malaysia. Nomor 3 baru Indonesia. Gitu. Berarti ikannya dari mana? Yakin dari Indonesia semua. Gitu ya. Ini besar nih. Harganya juga luar biasa ya dan sebagainya. Bahkan ada yang ekspor bumbu. Bumbu-bumbu gini beli di mana? Beli di toko grosir. Ada yang cari dari Korea. Dia hubungi perusahaannya, oh nggak boleh, kami sudah ada agen di Korea katanya. Jadi gimana? Ya beli aja di toko grosir, kirim ke Korea. Boleh. Itu kan barang bebas. Kalau barang bebas boleh, tidak diatur apa. Barang yang udah punya kita, ya kalau yang ikut cash ini tahu kan, ya. Barang yang udah punya kita terserah kita, mau dijual, mau diinjek-injek juga boleh barang kita gitu. Nah, mau dijual lagi juga boleh. Ya. Dan sebagainya. Ini sebagai memberi inspirasi aja. Jadi yang berpikir yang jauh-jauh gitu, cari produk apa Pak itu di Papua. Ada produk apa namanya buah merah ini. Jangan yang jauh-jauh ya, jangan yang jauh-jauh. Jadi mulai dari yang ada di dekat kita. Apa aja yang ada dekat kita, cari pembelinya. Ya. Saya sering dapat WA begini isinya, Pak. Kira-kira sekarang kalau yang dicari di pasar ekspor itu apa ya Pak? Itu pertanyaan paling susah jawabnya, nanyanya gampang ya. Jawabnya gimana coba? Apalagi nggak disebut negaranya juga susah. Kalaupun disebut negaranya, Pak, kalau ke Saudi Arabia yang dicari di sana apa Pak? Persis kalau tanya Mas nih ya. Sekarang orang Bali yang dicari apa Pak produknya? Ya orang Bali apa juga dicari ya. Dia butuh makan, dia butuh sendal, dia butuh baju, dia butuh apa-apa gitu. Susah, jadi dibalik aja. Ya, punya produknya apa? Belum punya katanya. Nah, yang ada di dekat aja, punya saudara, punya teman, punya tetangga, apa aja. Itu. Nah. Ya, baik, sesi 1. Oh, tadi belum, Pak. Oh, belum, tadi baru pengantar ya. Nah, ini. Pernah dengar kan ini ya? One Belt, One Road. Ada yang belum pernah dengar? Belum? Huh? Ini program yang digagas pemerintah RRT tahun 2016 ya. Apa itu isinya adalah bagaimana Cina RRT ingin mengembalikan kejayaan jalur sutra. Ya, makanya disebut ini program ini mengembalikan kejayaan jalur sutra atau jalur sutra baru. Dinamakan OBOR, One Belt One Road. Program ini kemudian membuat kegaduhan di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia, termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Ya, Cina langsung ya gitu. Nah, Cina di sini bikin jalan tol, bangun pelabuhan, termasuk bandara dan sebagainya. Bukan hanya di Indonesia. Ya, juga di Thailand dan sebagainya. Jadi berabad-abad ada satu jalur yang namanya jalur sutra dari daratan Cina ke Eropa. Jalur perdagangan. Karena yang komoditas yang dibawanya dulu kain sutra, makanya disebut jalur sutra. Itu sejarah, pelajaran sejarah SMP. Kalau yang nggak pernah dengar berarti nggak masuk waktu. Ya, di SMP itu ada jalur sutra pernah disebut. Ya. Nah, membuat negara-negara yang dilewati ini juga menjadi negara yang dinamis, yang entrepreneurship-nya tinggi. Ya, coba perhatikan negara-negara yang ini dilewati jalur sutra nih.
ya, melewati berbagai negara sampailah di Eropa. Begitu juga sebaliknya, ya, termasuk lewat di Afghanistan, Iran, kemudian Turki, ya, Istanbul itu dan seterusnya. Ya, saya pernah pergi ke Turki, lihat itu bekas-bekas, ada satu pasar tempat pertemuannya para pedagang itu jalur sutra itu dari Cina, dari Eropa, datang di situ ada hotelnya, tapi hotel yang berabad-abad yang lalu, tapi udah seperti hotel, gitu ya, seperti hotel, ada masjidnya, ada dan sebagainya. Jadi bisa terbayang lah kayak apa itu aktivitasnya dulu, gitu ya. Nah, ini ingin dikembalikan oleh Cina, ya, bukan hanya lewat laut, tapi juga lewat darat. Maka dibangunlah pelabuhan, jalan tol, bandara, dan sebagainya di berbagai negara di dunia. Untuk itu RRT menginvestasikan dana, menyediakan dana $1 triliun selama 10 tahun, termasuk di Indonesia. Termasuk dibangunlah berbagai jalan tol dan sebagainya. Ya, jadilah ribut di Thailand, ribut di Malaysia, ribut ya, sampai Perdana Menteri Malaysia jatuh, diantaranya juga isu ini ya. Kemudian di Sri Lanka, sampai ke Kenya, sampai Djibouti, sampai ke Afrika dan sebagainya. Ya. Nah, saya tidak bicara soal mau setuju atau enggak setuju dengan ini, bukan urusan kita ya, bukan urusan saya. Yang saya ingin sampaikan adalah ya kira-kira ini, dan ini kita udah ada di dalamnya sekarang kan, udah terasa lah gitu ya, terasa. Kira-kira kalau kita seperti sekarang aja, pengusaha Indonesia, ya seperti sekarang aja, anak-anak mudanya seperti sekarang aja, ya ada juga yang agresif, ada juga yang inovatif, tapi juga sebagian besar senangnya main game dan sebagainya. Ya. Kira-kira dalam 20 tahun nanti apa yang akan terjadi? Kita jadi berjaya atau gimana tuh? Kalau itu mah udah Pak, nggak usah nunggu 20 tahun. Kalau produknya mah. Orangnya nih kira-kira. Habis pengusaha kita, ya habis. Ya, saya juga sering diundang mengajar di berbagai kota ya, di PPI itu saya ngajar pernah di Pekalongan, pernah di Bali, pernah di Bukit Tinggi ya. Nah, di Bali ya relatif masih nggak tahu saya sekarang juga di Bali, tapi di Pekalongan jangan kaget, nggak jauh dari Jogja ya. Sekarang kalau pergi ke toko batik di Pekalongan, yang dipajang paling depan itu adalah baju batik buatan Cina. Di Pekalongan ada baju batik buatan Cina. Gitu. Ya, jangan-jangan juga di Bali sekarang ada handicraft buatan Cina. Saya khawatir benar itu. Jangan-jangan. Ya, di Bukit Tinggi tempatnya orang memproduksi bordiran. Ya, bordiran. Bordiran, oh bagus, cantik lah, buatan Bukit Tinggi, terkenal ya, seperti di sini, seperti di Tasik, di mana lagi. Nah, itu sekarang itu ada juga outlet-outletnya yang jual produk-produknya. Juga ada bordiran buatan Cina. Nah, ya ada peserta pelatihan, saya tanya, emang nggak bisa Bu? Bisa Pak, kita buat. Tapi kan itu, ya kenapa dia bisa lebih murah? Zaman yang kita mahal Pak, katanya. Kenapa dia bisa lebih murah? Bikinnya pakai komputer Pak, itu katanya. Ya, produksinya massal. Kenapa kita tidak bisa pakai komputer? Bisa, anak saya juga bisa katanya. Ya tapi kan nggak bisa massal. Nah di situ jadi masalahnya. Ya terus ya udah ya gitu. Lebih baik main game aja deh. Ya masa bodoh 10 tahun lagi kayak apa. Nah kalau tetap begitu habis kita. Jadi yang ingin saya ajak adalah gimana kita harus bersikap, tingkatkan kompetensi. Ya, kompetensi. Jadi pengusaha juga sekarang harus punya kompetensi. Ya, tidak sekedar ya Pak, kalau di Jawa Barat ini ya, saya dari Bogor, saya tinggal di Bogor. Ya kalau orang Jawa Barat biasanya Pak katanya, kalau soal cireng wemah katanya, tanya aja Pak Haji Agus, sekecamatan kenal saya katanya gitu. Ya udah bangga dengan jadi hebat di kecamatan. Ya
Di Jogja, wah, alhamdulillah kalau namanya gudeg saya mah di Jogja, tuh. Ya, gitu. Sudah bangga dengan hebat se-Jogja. Coba kalau Anda pikir nih, datang ke satu desa di RRT di Cina. Di desa itu memproduksi satu produk, ya, katakan power bank. Power bank bikinnya di mana? Bukan di kota, di desa. Ketika kita tanya, ini nanti produknya mau dijual kemana? Apa jawabannya? Kira-kira. Apakah terjawab, ya Pak, di sini di kecamatan ini aja lah saya jual. Atau dia jawab, saya pasarkan ke seluruh dunia. Yang mana kira-kira? Seluruh dunia. Ya. Nah, kita perlu merubah mindset. Jadi slide ini saya tujukan untuk itu. Ya. Harus merubah mindset pengusaha kita khususnya, ya, adik-adik, anak-anak, teman-teman, ponakan dan sebagainya. Ya, tidak cukup lagi cuman berpikir lokal sekarang. Sekarang harus berpikir global. Nggak cukup lagi. Kalau tidak habis kita, ya. Cuman bisa meratap, terus kemudian ngiri sama kemajuan orang, gitu, ya. Wah, gak boleh orang Cina masuk sini. Ya gimana, orang dunia kok gimana? Gitu. Nah, di Bali juga ribut lagi sekarang kan. Ya, sekarang ada virus corona terselamatkan gitu. Tapi nggak tahu apa itu baik atau buruk sebenarnya buat orang Bali, ya. Tapi sekarang Bali dipadati oleh turis dari Cina. Yang jadi masalah adalah dia belanja di toko yang jaringannya saja, bayarnya juga nggak pakai uang rupiah, ya, bayarnya pakai Alipay, pakai Union Pay, pakai WeChat Pay, yang saldonya juga adanya di banknya di Cina, gitu. Terus sewa mobil, supirnya juga orang Cina. Jadi orang Bali dapat apa Pak katanya, gitu. Nah, dapat kemana? Dapat sampahnya. Mindset ini harus kita rubah. Jadi oke, kita ngiri, kita apa, tapi terus apa actionnya gitu, yang saya maksud, ya. Apa actionnya? Kalau tidak habis kita. Ya mungkin Allah kasih supaya kita dikasih kesempatan kita nih sekarang dengan adanya virus corona. Ya, kesempatan untuk nafas, untuk strategi ini, gitu. Ya, kan pasti ada ujungnya ini juga, ya, pasti ada ujungnya. Cuman nggak tahu kita berapa lama. Jangan sampai nanti begitu ini berakhir juga kita tetap nggak siap apa-apa. Jadi ini sekarang juga melalui darat juga dari Cina ke Eropa sudah ada jalur kereta api. Ini kalau kita klik nih yang YouTube-nya, ya boleh juga diklik. Itu ada jalur kereta api dari daratan Cina sampai ke Hamburg, sampai ke London, sampai ke Paris, yang khusus bawa barang, bawa kontainer, sekali berangkat 500 kontainer. Itu. Dengan cara itu, mereka bisa menghemat ongkos angkut sampai sepertiganya dibanding kalau lewat laut. Jadi kalau kita cuma jadi si peratap aja, ya udah. Nah ini dia nih keretanya. Saya kirain ini tadinya baru wacana, ternyata udah jalan dari 2 tahun yang lalu. Ini ketika soal pertama berangkat, pertama jalan, ya. 12 sampai 15 hari sampai di Jerman. Kecepatan 120 km per jam. Nah, lewat Rusia, Belarus dan sebagainya itu kereta. Inilah the new service. Will operasinya 5 kali seminggu. Ya, jadi memangkas sampai hanya sepertiganya biaya transport dibanding melalui laut. Jadi, ya sesuatu yang nggak bisa
dibendung, ya orang lain masa kita mau bendung, ya kitanya jadi harus menyikapinya, ya tingkatkan kompetensi. Kemudian tantangan kita yang lain lagi ada namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang dalam bahasa Inggris ASEAN Economic Community. Ya. Apa sih itu? Prinsipnya ada 5 hal di dalam MEA itu. Apa? 1, arus bebas barang, 2, arus bebas jasa, 3, tenaga kerja terampil, 4, investasi, 5, modal. Maksudnya di antara sesama negara ASEAN, ya, kalau ibu bapak kirim barang dari Jogja ke Jakarta, dari Jogja ke Bandung, dari Jogja ke Surabaya, dari Jogja ke Medan, ke Makassar, itu sama saja dengan kalau ngirim barang dari Jogja ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ke Bangkok, ke Manila, ke Ho Chi Minh City dan sebagainya. Sepanjang dia dalam negara ASEAN. Tidak boleh ada hambatan apalagi larangan, nggak boleh. Jadi jangan kaget ya ketika petani bawang merah di Brebes lagi panen raya, tiba-tiba masuk bawang merah dari Thailand. Wah, ini pemerintah tidak pro petani, katanya. Wah, pasti ini persekongkolan dan sebagainya. Itu karena sudah disepakati di dalam MEA, tidak boleh dilarang, tidak boleh dihambat. Sepanjang harganya masuk, masuklah dia. Gitu. Paham jadi sekarang ya? Begitu keadaannya. Ya. Nah, jadi kalau harganya masuk, ya masuk dia. Mau lagi musim panen, mau lagi tidak panen, dan seterusnya. Artinya kita pun punya kesempatan yang sama. Juga untuk menyerbu negara-negara ASEAN yang lain. Nah, pilihannya apakah kita mau nyerbu atau kita diserbu? Pilih mana kira-kira? Pilihnya nyerbu lah ya. Tapi kenyataannya udah diserbu kita. Ya, sudah diserbu. Bukan hanya oleh barang, tetapi juga jasa. Ya, jasa. Jadi ibu bapak, ya konsultan, arsitek, dokter, apoteker dan sebagainya juga sekarang boleh juga menjual jasanya di negara-negara ASEAN yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jangan kaget nanti di depan rumah kita ada biro arsitek. Namanya apa itu, susah dibaca. Orang Thailand ternyata. Orang Thailand kan namanya huruf mati numpuk-numpuk itu, ya. Ada bengkel motor yang punya orang Vietnam. Ada salon kecantikan khusus wanita yang punya orang Filipina dan sebagainya. Ya. Kemudian juga arus bebas tenaga kerja terampil. Tukang jahit tenaga kerja terampil bukan? Terampil. Juga bebas. Tukang las, supir, dan sebagainya. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dihambat. Jangan tanya kalau perawat, kalau apa. Ya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya MEA, sudah terlanjur. Ini kapan sih disepakatinya kira-kira? Tahun siapa presidennya, siapa? SBY. Ternyata lebih lama lagi sebelum itu. Enggak sih, enggak zaman Soeharto. Ya, jadi disepakati ini tahun 2002. Dan Ibu Mega katanya. Ya, itu hasil pembicaraan sejak dari zaman Pak Harto, terus sudah disepakati. Nah, itu baru mulai berlaku tahun 2015. Waktu 2002 kan masih 13 tahun. Sila masa kita nggak siap gitu. Ya sekarang udah 2020. Ya tidak terasa. Nah, tenaga kerja terampil. Ini yang gawat ya, yang gawat tenaga kerja terampil, sehingga sekarang perusahaan-perusahaan besar kalau butuh karyawan lulusan S1 bisa bekerja mandiri, dapat bekerja dalam tim, biasanya gitu kan kalau ini lowongan, itu iklan lowongan ya. Kemudian lancar berbahasa Inggris. Ya, ada perusahaan besar, Astra lah katakan umpamanya. Yang ngelamar bukan hanya lulusan UGM, lulusan UI, lulusan IPB, lulusan ITB, tapi juga lulusan Malaysia, lulusan Thailand, lulusan Vietnam, dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya. Jadi saya tahun lalu
Saya ada nanam pisang di Cianjur, ya di Jawa Barat. Ya karena cukup, ya nggak luas-luas amat, tapi butuh orang untuk jadi manajer di kebunnya, ya. Supaya mampu mengambil keputusan, punya wawasan luas, harus lulusan S1, terpikir gitu, ya. Lulusan S1, pasanglah iklan di Job Street, ya, online untuk cari kerja. Dalam tempo singkat aja, itu yang ngelamar luar biasa banyaknya di Indonesia nih ya, kalau pasang iklan gitu, banyak. Percaya nggak? Di antara yang ngelamar itu ada 2 orang dari Filipina, lulusan S1 pertanian, sudah 2 tahun pengalaman di kebun pisang, pengen kerja di Indonesia. Nah, di dalam form yang saya isi buat termasuk gaji yang diminta, gajinya juga nggak beda dengan lulusan S1 Indonesia. Ya, saya ada namanya, saya cari namanya di medsos, akun Facebook, dia punya Facebook. Tipenya tipe pekerja, waduh terpikatlah kita gitu ya. Nah, saya ada partner kan, atau diskusi, wah udah pengalaman, pinter bahasa Inggris, tapi akhirnya nggak kita putuskan. Satu ya pertama dia non muslim, satu, terus kedua nanti kan di desa Pak, beda budaya, waduh bikin ribut aja nanti kita pusing lagi katanya. Ya akhirnya orang Indonesia lulusan Unsud akhirnya yang jadi manajer itu. Ya. Gitu. Tapi itu sekarang ya sudah begitu keadaannya. Ya jadi nggak cukup lagi. Berapa waktu lalu saya sama Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Ketua KPMI Pusat, partner saya di PT Nudira. Kita pergi ke Singapura ya, berapa waktu lalu ke Singapura ketemu dengan partner bisnis di Singapura. Kemudian dia ngajak makan malam, ajak istrinya, ngajak anaknya. Nah anaknya itu baru lulus SMA, ya baru lulus SMA, jadi mau masuk perguruan tinggi. Nah laki-laki, badannya besar, tapi duduk diem aja selama makan malam itu. Ya sampai akhirnya saya gatal juga, ini anak potongannya bukan potongan pendiam gitu ya, bukan anak aktif itu. Akhirnya saya tanya juga sama bapaknya, anak kamu kenapa dari tadi diem aja, kayak ada sesuatu gitu. Ibunya yang jawab, karena ada ibunya ikut juga. Anak saya Pak lagi galau katanya. Kenapa? Jadi Singapura sekarang, di Singapura ya. Singapura sekarang diserbu oleh lulusan terbaik dari Jakarta, ya, dari Malaysia, dari Thailand, dari Myanmar, dari berbagai negara untuk bekerja di Singapura. Kenapa orang mau kerja di Singapura? Jaraknya dekat, gajinya tinggi. Ya, tiket dari Jakarta ke Jogja lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura sekarang. Benar. Apalagi sekarang lagi virus corona. diskon lagi. Gitu, ya. Murah sekali. Jadi orang Singapura menganggap, oh ini ancaman, terus saya dapat apa katanya gitu. Wah saya jadi kayak dapat halilintar kecil tuh. Anak saya nggak kepikiran kayak gini. Ya. Dan sekarang itu sudah terjadi juga di Jakarta. Saya nggak tahu di Jogja, di kota-kota besar di Indonesia begitu ya. Ada perusahaan sekarang mengumumkan butuh karyawan, yang bisa melamar juga bukan hanya orang Indonesia. Ya, ini yang gawat. Ya. Apalagi di kita upah minimum terus saja naik tiap tahun, tapi kompetensi tidak naik-naik. Iya nggak? Etos kerjanya nggak lebih baik. Di Bogor sekarang upah minimum sudah 4,2 juta sebulan. Nggak tahu di Jogja. Berapa di Jogja, Mas Bayu? 1,8. Waduh, asik usaha di Jogja. Ya. Di Jakarta jangan tanya, udah 4,5 juta sebulan. Gitu. Dengan kompetensi yang sangat seperti itu, terus apa yang bisa mau dibuat? Sementara di negara-negara ASEAN yang lain, seperti contohnya saya pernah ke Myanmar. Mau tahu upah minimum di Myanmar? Cuma Rp800.000 sebulan. Ya, jadi kalau orang Myanmar cari kerja di Jogja aja 1,8 juta, senang nggak kira-kira dia? Senang. Jangan tanya lagi di Kamboja sama Laos. Ya itu yang satu, yang saya lupa yang mana, tapi yang satu 400.000, yang satu 600.000 upahnya dirupiahkan sebulan.
Vietnam lebih tinggi 1,3 juta sebulan. Jadi nyerbulah mereka kerja di sini. Ya. Kalau investasi dan modal, alhamdulillah kita diserbu investasi modal berarti uang banyak. Ya, tapi jangan salah, jangan-jangan modal dan investasi yang ada di kita bisa terbang ke negara yang lain. Nah, oke. Jadi pilih mana, diserbu atau nyerbu? Ya harus kita bisa menyerbu. Harus bisa menyerbu. Secara logika, harusnya di antara negara ASEAN itu yang penduduknya paling besar siapa? Indonesia. Yang negara paling luas siapa? Indonesia. Yang aneka produknya punya produk lebih beragam siapa? Indonesia. Tapi kenyataannya Indonesia yang jadi diserbu sama orang lain, jadi pasar yang empuk. 40% penduduk ASEAN itu adanya di Indonesia. Kalaupun ada, itu yang seperti cerita tadi. Pembeli-pembeli datang ke Bali, dia beli. Sekarang pun ada Air Asia langsung ke Jogja, Air Asia langsung ke Bandung, Air Asia langsung ke Surabaya. Ya, isinya siapa itu yang pergi ke Bandung, Air Asia? Pesawat Air Asia di Kuala Lumpur, Bandung. Ibu-ibu orang Malaysia berangkat pagi, belanja di Pasar Baru Bandung, di Ciampelas, sorenya pulang lagi. Gitu yang ada. Kenapa tidak orang kita yang memanfaatin Air Asia bawa itu ke Malaysia? Gitu. Kira-kira nih kalau orang ini kelas ini patungan sewa ruko di Kuala Lumpur umpamanya. Ya kalau beli mahal ya sewa. Saya sudah cek di Kuala Lumpur sewa ruko itu sama di Bogor sama aja. Ya tergantung daerahnya, ya dalam daerah. Tapi ya itu cukup ramai bisa lah. Nasi dapat dalam rupiah 100 juta setahun. Ya, di Bogor juga segitu sewa ruko. Gitu. 2 lantai dipakai ganti-gantian atau rame-rame kita isi itu barang-barang dari Jogja, barang-barang dari. Laku nggak kira-kira di Kuala Lumpur? Laku. Saya yakin laku. Ya saya punya partner bisnis juga orang Malaysia. Kalau datang dia bawa istrinya, bawa anaknya. Biasanya isinya tuh sore-sore kan dia jemput datang bentar ke hotel. Pak, saya besok nggak ikutan sama bapak ya, saya pengen jalan-jalan katanya. Boleh nggak besok saya jalan-jalan ke Tanah Abang? Katanya. Wah saya takut nyasar, takut apa, ya udah nanti ada supir yang nganterin ibu, dia bilang gitu. Ya, kok ibu tahu-tahuan Tanah Abang? Terkenal kok Tanah Abang di Malaysia katanya. Nah Abang, udah sore-sore ketemu lagi kan, saya ngobrol sama suaminya, terus datang lagi, Pak besok kami mau ke Mangga 2 katanya. Nah, besoknya lagi Pak boleh nggak besok ke Bandung katanya, pergi lagi ke Bandung. Pulang-pulang kopernya nambah 2, kopernya pun beli di Tanah Abang. Nah, itu ibu apa isinya? Macam-macam Pak, kerudung katanya, baju. Macam. Ibu jualan di sana? Tidak katanya. Terus itu untuk bagi-bagi aja tetangga, saudara katanya macam. Murah, very cheap itu. Berapa kira-kira harganya? 1/3 daripada di Malaysia. Ya. Gitu. Jadi bayangkan kalau ibu bawa tuh ya buka pasar di Malaysia, di Brunei umpamanya, laku nggak? Laku. Kenapa nggak dilakukan? Belum tahu. Nah, sekarang nanti kan kalau saya ini udah tahu ya. Nah, tadi yang datang duluan, kita udah punya kesepakatan. Sore nanti pulang dari sini harus beranggap ini punya pikiran nih, oh ekspor cuma begitu aja, saya pasti bisa gitu.